Halo semua, balik lagi di vlog channel Ibnu Satibi Ahmad. Berhubung anak-anak lagi sama ibunya, gue mau ajak kalian buat nge-review mobil yang gue gunakan dari Tangerang ke lokasi ini. Oke bro, setelah traveling marathon kemarin, gue akan sharing pengalaman menggunakan mobil Suzuki R3 tipe GX tahun 2019 ini. Di vlog sebelumnya, Suzuki R3 tipe GX ini pernah gue review, dan kali ini gue akan sharing pengalaman gue setelah menggunakan mobil ini ke beberapa tempat di Jawa Tengah dengan kondisi medan yang cukup menantang. Tapi sebelumnya gue akan kasih lihat seperti apa mobil R3 tipe GX ini ya. Oke, ini adalah mobilnya Suzuki R3 tahun 2019. Oke, dari mobil ini berbeda dengan mobil sebelumnya. Kelihatan dari tampilannya itu lebih gendut ya, lebih lebar dan lebih tembem gitu. Tapi dari lampunya itu udah modern. Ada juga fog lamp di bawahnya dan logo Suzuki di tengah dengan grill yang putus-putus. Modelnya chrome. Dan ini adalah fog lampnya. Ada listnya warna hitam. Sebenarnya kelihatan lebih maskulin. Untungnya tidak list chrome, jadi kelihatannya lebih oke. Ini bodi sampingnya. Ada stretch dua di atas dan di bawah, ya, sini dan di sini. Modelnya. Lalu bannya. Nah, ban ini modelnya kalau dilihat nih mirip-mirip dengan Avanza Veloz. Nah, di model ban ini dia sudah menggunakan cakram di depannya ya, dengan list chrome. Model bannya Dunlop dengan ukurannya itu ring 15 185 65. Kita lihat yang belakangnya. Nah, belakang ini masih menggunakan yang Tromo. Nah, dia masih menggunakan remet Tromo. Nah, untuk kaca mobilnya itu spionnya itu sudah elektrik, dan dia udah otomatis modelnya. Sistemnya udah otomatis, jadi bisa buka tutup secara manual maupun otomatis pada saat mobil dimatikan dan keluar penumpang dari mobil. Untuk sennya juga dia sudah menyatu ya. Sennya udah menyatu di spionnya. Untuk handling pintunya pada saat dibuka ini ada kunci otomatis. Selama kalian menggunakan memegang kuncinya ya, kunci seperti ini, immobilizer, kalau kalian menggunakan kuncinya bisa dibuka secara manual maupun tinggal ditekan di sini. Ini adalah tampilan pintu dari pengemudi. Nah, tampilannya seperti ini. Warnanya coklat muda. Atau di tampilan di kanan pintunya itu masih material plastik. Dengan aksen ini ada aksen kayu. Aksennya ada aksen kayu. Lalu sini ada bahan pabrikan, dan di sini juga model plastik. Handling untuk pintunya dari dalam itu warnanya chrome. Lalu ada pengunci dari kaca ya, dari sisi pengemudi agar pintu di kaca di pintu tidak terbuka. Itu ini untuk keselamatan sih, biasanya kalau bawa anak kecil. Ini juga untuk penutup kaca spion secara otomatis. Ini pengaturan untuk elektriknya ya. Ini ada penampungan untuk barang. Di bawah ada untuk penampungan tumbler dan barang. Dan juga ada speaker. Oke. Dari dalamnya ini bisa dilihat pada saat kita masuk ini actionnya udah kayu. Lalu ada tombol start stop engine. Ya. Ini ada security untuk penguncian di mobil, immobilizer-nya, dan penampungan barang. Lalu ada AC, kisi AC ada di sini di pengaturannya. Nah, untuk kursinya itu dia belum elektrik, dia masih menggunakan manual ya. Untuk adjustable-nya dia masih menggunakan manual, belum elektrik. Maju mundurnya juga masih, depan belakangnya masih manual. Dan sistemnya menggunakan transmisi otomatis sehingga ada hanya 2 pedal. Oke, ini adalah setir dari Suzuki R3.
Jadi pengaturannya di sini, yang di sini untuk pengaturan audio. Nah di sini kosong. Sayang banget ini nggak diisi apapun. Nah ini pengaturannya juga untuk telepon, ya, mengangkat telepon dan juga Bluetooth. Ini kombinasi dengan si audio di sini. Ini untuk klakson di sini. Nah tampilan dari setir ini, saya lihat pernah di Toyota Fortuner itu mirip. Actionnya di sini ada lurus, lalu dia bulat. Nah di sini materialnya material jahit, tapi nggak tahu ya ini plastik atau kalep atau kulit gitu ya. Nah di sini ada tampilan seperti ini. Jadi kondisinya ini ada, ini kondisi untuk odometernya, dan di MID-nya itu ada trip A, trip B, lalu ada kilometer yang terpakai karena baru 4.495 km ya. Dan di sini ada tombol untuk memastikan bahwa kondisi kendaraan, pintu terbuka, handbrake masih aktif, lalu setir, lalu ignitionnya dalam kondisi siap di starter. Itu ada tombol juga aki, ready, oli, seat belt. Ini untuk menandakan bahwa standar mobil pada saat dihidupkan. Ini kisi dari AC itu ada 1, 2, 3 dan 4 di pojok sana. Ini di sini. Ya, ini adalah audionya yang menempel. Dia sudah double din. Fungsionalnya banyak, ada Spotify, ada iPod, konek ke iPod, dan radio dan lain-lainnya. Jadi cukup multifungsi dan fungsional untuk yang menggunakan mobil ini. Dan ini pengaturan untuk AC. Tombolnya walaupun masih diputar, dia sudah ada kombinasi dengan digital. Jadi pengaturan untuk fungsionalnya mau AC itu seperti apa, modenya ini sudah terkombinasi. Dan di sini ada soket USB yang tinggal dicolok, dan di sini ada soket Bluetooth ya yang bisa ditambahkan untuk charging. Dan ini ada pengaturan juga untuk blower dan penyimpanan untuk cup holder. Oke, ini adalah transmisinya. Transmisinya adalah matic dengan tombol override di sampingnya. Ya, ini ada tombol shift lock, dan ini handbrake-nya itu ada di sini. Sayangnya handbrake-nya harusnya ada di kaki, jadi lebih fungsional dan mengurangi space. Dan ini tampilan dari pintu penumpang di depan. Lalu di sini actionnya itu dari sana menuju ke penumpang sini, actionnya tetap krom kayu. Ya, dengan sini juga ada penyimpanan untuk barang. Ya. Lalu di sini ada hand holder. Namun di sininya seperti biasa dia harus ditambahkan sendiri. Dan ada lampu baca. Ini ada sun visornya. Dia ada modelnya udah kaca ya, tapi belum ada lampu di sun visornya. Di sini kosong, ini masih kosong. Oke, nah di sini ada shocking blower ya, ini penghisap AC. Jadi dari AC di depan ini dihisap ke sini untuk didistribusikan ke belakang, karena belakangnya itu hanya blower aja di tengah-tengah ini untuk distribusi dinginnya AC ke belakang. Di sini ada tombol untuk membuka kap mesin depan. Lalu ada juga untuk bensin, membuka tangki bensin yang ada di sebelah kanan pengemudi depan. Oke, ini adalah tampilan pintu di penumpang tengah. Jadi yang paling penting kalau bawa keluarga ini ada penguncinya. Jadi ada pengunci di sini untuk mengunci pintu agar tidak bisa dibuka oleh anak-anak. Chrome sama, tampilannya sama, dia plastik materialnya pabrikan. Lalu ada penampung barang di sini, dan ini ada cup holder. Ya. Actionnya tetap sama, dia ada chrome, ada pengunci, dan ada pembuka dari kaca. Joknya sendiri, nah joknya sendiri ini modelnya tetap manual, ya, untuk adjustable-nya, dan di sininya untuk membuka. Nah, ini untuk membuka si kursi agar penumpang yang di belakang bisa naik. Oke. Nah,
tampilan duduk untuk 170 cm ini masih lebar ya, lebar sekali. Jadi sangat lega. Kalau 170 cm naik mobil ini, baik penumpang maupun drivernya, dia sangat aman karena tidak nyentuh jauh sekali. Sangat luas lah. Lalu di sini ada socket lighter yang bisa digunakan untuk charging handphone. Ini ada penampungan barang juga, 2. Ini untuk headrestnya udah bisa di adjustable keduanya. Nah, headrest yang belakang juga bisa di adjustable. Oke. Lalu di kursi tengah itu ada hand holder di tengahnya ya. Dan juga di sisi kanan kiri sudah ada. Nah, ini yang saya bilang tadi, AC-nya itu hanya blower di sisi nomor 2. Baris nomor 2 hanya blower yang menyedot AC dari depan sini, lalu disemburkan dari ke sini, ke belakang ke nomor 2 dan 3. Ini pengaturannya. 1 2 3. Lalu ada lampu. Ya, ini untuk lampu baca. Ini adalah tampilan belakang. Kursi belakang mohon maaf berantakan karena memang barangnya anak-anak yang harus dibawa pada saat traveling. Jadi untuk bawa anak kecil di sini cukup luas. Ya, totalnya ada 7 seater. Dan kalau mungkin memang bisa tidak digunakan, ini bisa dilipat sehingga space lebih luas lagi. Ini adalah tampilan dari bodi belakang Suzuki R3. Jadi dari sini untuk lampunya itu sudah seperti menyatu, lampu rem dan lampu sen dan lampu mundur itu menyatu dengan emblem Suzuki ya, dan logo R3, dan tipenya memang tipe GX. Kalau yang saya review sebelumnya kan tipe GX tahun 2013, yang ini tahun 2019. Ada sensor parking beserta kamera mundurnya. Sini ada kamera mundurnya. Dan juga ada wiper di bagian belakang dan lampu stopnya juga. Oke, inilah tampilan pada saat kap mobilnya dibuka. Seperti ini. Nah, barang yang ditampung ini muat ukuran 2 koper ya. Jika ditidurkan muat 2 koper. Memang jika ditidurkan tentunya barang akan lebih banyak yang masuk, tapi ini lebih lebar daripada tahun 2013 karena kopernya bisa masuk, dia 2 dan ukuran besar kopernya. Ini bisa ditidurkan di sini ya. Nah, kalau ditidurkan dia akan lebih rata. Kalau nggak ada barang di depan dia akan rata, jadi muat barang lebih banyak untuk dibawa berpergian. Di sininya ada apa ini? Oh, ini barang-barang untuk kunci, standarnya seperti itu ya, di 2013 juga sama. Dan di bawah sini masih bisa juga menampung barang ya, jika diangkat ini masih bisa nampung untuk barang, tapi jumlahnya lebih kecil. Dan untuk bannya itu ada di bawah. Jadi kalau ban itu ada yang di bawah, agak susah memang pada saat nanti perlu pergantian ban karena menurunkannya dia ada di bawah sini. Oke teman-teman, jadi gue mau review by experience pada saat menggunakan mobil ini. Gue langsung challenge untuk gunakan dari Tangerang menuju ke Jawa Tengah. Perjalanan pertama kita mulai yaitu dari tol di dalam kota menuju ke luar kota, ke Cikampek. Kita coba lewat layang Cikampek, yaitu layang Japek gitu ya. Pada saat digunakan di 80 ke 100, mobil ini tuh terasa baik dari guncangan jalan itu masih enak, suspensinya, dan juga masih stabil. Namun pada saat lewat dari 100 km per jam, ini memang tidak boleh dicontoh ya, saya hanya nyoba. Pada saat dilewat dari 100 km per jam itu terasa mobil ini tuh langsung goyang, kestabilannya hilang karena jalannya, kontur jalan yang tidak stabil. Lalu kecepatan dari mobilnya sendiri itu bisa membahayakan dari pengemudi kalau dia tidak aware, tidak hati-hati. Ini mesti diwaspadai. Lalu masuk ke jalur Cikampek luar menuju ke Cipali gitu ya. Kita waktu itu travelingnya mulai ke arah Cirebon karena memang destinasi utama adalah pengen ke Cirebon dulu untuk transit makan, lalu lanjut lagi perjalanan. Sepanjang jalan di Cipali itu enak,
karena kebetulan pada saat itu memang kondisi jalannya tidak terlalu ramai dan stabil, kecepatan di 80 ke 100. Mobil ini tuh enak karena kondisi jalan yang landai gitu ya, ada tanjakan sedikit tapi tidak terlalu mengaung gitu. Nah, berikutnya kita masuk di arah yang lebih ekstrim lagi, yaitu ke beberapa tempat di Dieng dan juga di satu penginapan di daerah perbukitan. Nah, itu konsurnya lebih parah lagi karena dia tanjakan yang ekstrim, menurut saya ekstrim, dan hanya muat untuk 2 mobil. Mobil itu mepet, kirinya jurang, kanannya tebing. Jadi pada saat dia melintas ya memang harus hati-hati. Tapi mobil ini pada saat menanjak D2 itu nggak kuat gitu. Jadi agak terasa bahwa kalau dipaksakan D2 ini kasihan mesinnya, jadi harus masuk diturunkan di L. Jadi baru bisa menanjak walaupun dia meraung gitu ya. Dan itu terasa, dan mobil itu masih bisa ngangkat dengan kapasitasnya tentu 5 orang ya, 3 anak kecil dan 2 dewasa. Saya kebayang kalau semuanya adalah orang dewasa, apakah mobil ini sanggup mengangkat gitu, karena mobilnya adalah kategori tahun baru kurang lebih setahun lah, setahun kurang gitu ya, masih bisa, harusnya masih oke banget untuk tanjakan dan turunan gitu ya, dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, mengemudikan mobil ini itu rasanya sih memang nyaman, di dalamnya itu terasa lebih mewah dibandingkan tahun 2013 dan lebih enak. Suara dari luar orang kendaraan mau tidak masuk ke dalam ya, dan lebih enak pada saat digunakan dengan interior seperti ini. Nah, bicara tentang konsumsinya, nah untuk BBM sendiri ini pengisiannya udah totalnya adalah 460.000 ya, untuk sampai ke daerah Umbul Sidomukti dengan BBM yang masih lebih banyak tentunya. Untuk konsumsi bensinnya kita coba menggunakan Pertalite. Pertama pengisiannya adalah 250.000, yang kedua adalah 200.000, yang ketiga adalah 100.000. Jadi totalnya itu masih ada saving trip bensin lebih di barnya itu. Namun ya cukup lumayan irit lah kalau dihitung 1 berbanding 14 atau 15 kalau dilihat di tripnya gitu ya. Artinya masih oke lah untuk perjalanan keluar kota. Konsumsi BBM masih efisien dan ekonomis gitu loh. Jadi kalau ada teman-teman yang menggunakan mobil yang sama, bisa di review juga apa sih komentar kalian dari mobil ini, apakah sama ataukah berbeda, ataukah ada yang lebih ekstrim lagi dicoba pada saat kalian bereksperimen dengan mobil ini. Terima kasih banyak yang udah menonton, dan jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.